sebelum masuk ke nomor 3 ke FK berimbang, kita masuk dulu ke jarak tanam ideal Legowo 21. Nah, jarak tanam ideal Legowo 21 ini bisa kita kategorikan 20, 12,5 atau 40 cm. 20, 40 itu adalah yang disebut dengan jarak antar baris. 20, 40, 20, 40. Nah, seperti ini. 20, 40. Nah, ini membujur timur ke barat. Karena dari penanaman seperti ini hasil kajian. Dulu penemu jarak tanam Legowo ini adalah salah satu profesor di Balai Besar Padi Nasional di Subang, ya, Balai Besar Padi, ya. Nah, dari sini Bapak Ibu semua, kalau kita berada di pinggir, nah ini kita lihat tanaman padi ada, kita sedang berimajinasi ada di sawah. Nah, kalau kita berada di pinggir sawah, kita bisa menyimpulkan bulir padi yang paling banyak apakah ada di pinggir sawah ataupun di tengah-tengah sawah. Pasti jawabannya sepakat, yaitu bulir padi yang di pinggir sawah atau di pinggir petakan sawah. Kenapa bisa banyak bulir padinya? Karena tanaman yang berada di pinggir itu mendapatkan sinar matahari full, ya, untuk fotosintesis, sehingga tanaman itu betul-betul mendapatkan sinar matahari yang full tadi, sehingga produktivitas bulir padi itu akan semakin meningkat, berbeda atau berbanding terbalik dengan tanaman yang ada. Nah, pertanyaannya, adakah cara, bagaimana caranya kita menanam padi di pinggir semua dalam luasan 1 hektar supaya di pinggir semua? Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak fokus, bingung. Oh, tidak bisa, Pak. Ternyata jawabannya ini. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kita ingin menanam padi di pinggir semua, ini jawabannya. Jadi eh, jajar logo 21 ini dalam antar barisnya itu 20 cm, 40 cm, 20 cm, 40 cm. Terus. Kemudian dalam barisnya rata-rata sama 12,5 cm. Nah, bagaimana cara menghitung populasi dalam luasan 1 hektarnya? Ya gampang, kita bentangkan saja, ya, meteran ataupun tali, ya, yang panjangnya 1 meter atau 100 cm. Kemudian kita buat kotakan. Nah, itu 100 cm 100 cm itu nanti akan ada di dalam kotakan tersebut, yaitu 100 cm dibagi 12,5 cm itu setara dengan 8 rumpun. 8 rumpun kemudian dikali 4, karena dalam satu kotakan 1 meter itu ada 4 baris. Maka kalau dihitung 4 baris kali 8 rumpun itu setara dengan 32 rumpun. Nah, secara hitung-hitungan, di sini pun ada rumus matematikanya, tapi kalau rumus matematika saya berikan tambah pusing. Ya, kalau rumus matematika bisa 330.000 per hektarnya, kalau ini 320.000, ya. Nah, belum dipotong pematang, galangan dan lain-lain. Tapi paling tidak di kisaran 320.000 sampai 330.000, ya, tancapan atau titik tanam. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jarak tanam seperti inilah yang direkomendasikan oleh tim Bustabes Farming kalau kita ingin mendapatkan hasil optimal menggunakan benih varietas unggul baru jenis FSCL. Pak, apakah padi kumpai cocok dengan menggunakan ini? Tidak cocok. Saya sudah pernah uji coba, tidak cocok. Karena padi kumpai itu, ya, harus mengikuti, punya potensi hasil tinggi, tapi harus mengikuti apa yang diarahkan oleh pemulianya. Kalau kita keluar daripada rekomendasi yang diarahkan oleh pemulia, hasil tidak akan optimal. Nah, ini ya, gambarnya seperti ini. Kemudian, nah, Bapak Ibu semua, inilah varietas unggul baru yang saya rekomendasikan, ya, untuk Bapak Ibu semua yang kalau misalkan mau menanam, tanamlah padi ini. Karena padi ini di fase vegetatif tidak ada perubahan, ya, sama-sama saja kelihatannya seperti uh, jenis padi-padi yang lain. Tapi jenis padi ini ketika masuk di pengisian bulir, kemudian ketika masuk juga di pematangan, ini jauh lebih dahsyat hasilnya. Jadi 9 sampai 12 ton. Kalau di atas 15 ton. Nah, ini adalah padi yang sekarang menjadi trending juga, ya, di ketahanan pangan, nyari-nyari benih yang potensial tinggi. Kita sudah mulai dari dulu. Nah, benih padi ini memiliki umur panen yang cukup genjang, 85 hari setelah tanam. Cukup cukup cepat, ya, 85 hari setelah tanam. 85 ST, berarti di bawah 3 bulan. Tinggi tanaman 85 cm, tidak terlalu tinggi juga. Potensi hasil tepatnya 9 sampai 12 ton. Kita sebut di atas 10 ton per hektar gabah kering panen. Gabah premium karena per 1000 bulirnya adalah 30 sampai 32 gram. Nasinya pulen,
tahan terhadap serangan penyakit dan tahan lembab. Ini definisi Pulau Sumatera Barat dengan Jawa Barat. Agak lengket di Jawa Barat pun ya kurang suka juga. Karena karakter di Sumatera Barat ya menyukai nasi yang tidak pulen, artinya tidak lengket. Ya sama-sama juga sebetulnya pemahamannya. Cuman istilah pulen ini agak berbeda karena memang beda definisi. Ya saya setelah diskusi dengan orang-orang Sumatera Barat ya, mitra PTBS. Nah, Bapak Ibu semua, ini masa pengisian bulir saja ini menjadi daya tahan sangat luar biasa, apa menjadi daya tarik luar biasa. Jadi kalau kita mau membuat demplot atau lahan percontohan dalam satu kawasan, nah kita menanam benih-benih yang kita rekomendasikan ini, insya Allah nanti ada tagline biarkan tanaman bicara. Jadi kita tidak harus capek-capek closing, ya tidak harus capek-capek menyampaikan materi. Nanti akan datang petani tersebut menanyakan ini jenis padi apa, pakai pupuk apa. Nah nanti ujung-ujungnya tagline-nya biarkan rekening bicara.